Udah record. Iya, udah ada notifikasi sekarang. Udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 BSPK kelas B akan mempresentasikan mengenai prioritas strategi mengurangi gender gap di dunia kerja Gen Z. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trifasa dengan NRP akhir 038. Saya Yelisia Delsi dengan NRP akhir 039. Saya Budha Sukumasari dengan NRP terakhir 089. Saya Zaitan Fahmi dengan NRP akhir 108. Untuk outline dari pembahasan kali ini yaitu ada pendahuluan, model ANP, pengumpulan data, perhitungan ANP, serta hasil dan analisis. Masuk ke latar belakang, kesetaraan gender ini adalah hak dasar dan target SDGs kelima, namun Indonesia masih di peringkat 87 Global Gender Gaps Index. Penelitian ini menentukan prioritas kebijakan dengan metode ANP yang lebih realistis. Next. Masuk ke rumusan masalah, kriteria apa yang berpengaruh dan bagaimana hubungan antara faktor dan kebijakan mana yang paling prioritas. Tujuannya mengidentifikasikan kriteria, memetakan hubungan ANP dan membandingkan 4 alternatif kebijakan dan menentukan yang paling efektif. Next. Untuk manfaat penelitiannya, secara teoritis menambah literatur ANP, secara praktis untuk pemerintah, perusahaan atau HRD, organisasi pemuda, dan masyarakat. Selanjutnya, ANP sendiri adalah Analytic Network Process yang dimana metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Setti sebagai pengembangan dari AHP, yaitu ada skala 1-9 yang dimana 1 sangat penting, 3 sangat lebih penting, 5 sedikit lebih penting, 7 lebih penting, serta 9 mutlak lebih penting, dan 2, 4, 6, 8 sebagai nilai tengah. Lalu untuk kriteria dan alternatif, kami memiliki 5 kriteria dan 4 alternatif, yaitu kriteria pertama kesenjangan upah, kesempatan promosi, lingkungan kerja inklusif, fleksibilitas kerja, dan perlindungan hukum. Untuk alternatifnya ada 4, kebijakan equal pay, hybrid work, cuti ayah, serta pelatihan anti diskriminasi. Untuk rater, kami memiliki 3 rater dengan 5 responden, yaitu mahasiswa aktif, fresh graduate, serta pekerja. Baik, masuk ke hasil perhitungan, di mana yang pertama ada bahwa prioritas kriteria, bisa di next. Untuk peringkat pertama ada lingkungan kerja inklusif, disusul dengan kesempatan promosi, perlindungan hukum, fleksibilitas kerja, dan yang terakhir kesenjangan upah, di mana perbedaannya sangat tipis. Next, untuk bobot prioritas alternatif sendiri, yang peringkat pertama ada kebijakan equal pay, disusul dengan hybrid work, di posisi ketiga ada pelatihan anti diskriminasi, dan yang terakhir kebijakan cuti ayah. Next, ini untuk slide kesimpulan dari sebelumnya. Bisa di next, di sini kami juga membandingkan ANP dengan AHP, di mana pada AHP sendiri menunjukkan mahasiswa lebih condong pada kebijakan hybrid work, namun pekerja lebih memilih equal pay, tapi di ANP gabungan sendiri keduanya hampir seimbang. Next, untuk soal konsistensi data di sini ada blok kriteria utama dan inner. Boleh di next. Untuk di blok outer sendiri ada beberapa responden dari kelompok pekerja yang menunjukkan inkonsisten tinggi, yang mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara akademisi dan praktisi di lapangan langsung. Next. Jadi untuk interpretasi hasilnya sendiri, yang pertama ada kebijakan prioritas yang paling unggul, yaitu kebijakan kriteria yang paling unggul. Yang pertama ada kriteria lingkungan kerja inklusif, karena dianggap kriteria ini paling fundamental karena menyangkut budaya dan nilai di tempat kerja. Yang kedua ada kebijakan prioritas, yaitu kebijakan equal pay yang dipilih sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi kesenjangan gender itu sendiri. Dan di sini juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa yang lebih suka hybrid work dan pekerja yang lebih memprioritaskan equal pay. Next. Selanjutnya mengenai supermatrix berikut yaitu tabel WEG supermatrix setelah normalisasi, di mana jumlah total di setiap kolom secara konsisten bernilai 1 yang menandakan bahwa matriks ini sudah valid secara sirkular. Lalu di sini terlihat hubungan keterkaitan yang dinamis antar elemen sebagai contoh di blok kiri bawah, yaitu alternatif hybrid work memegang pengaruh terbesar terhadap kriteria kesenjangan upah
Sementara kebijakan Equal Pay menjadi penggerak paling signifikan terhadap kriteria pelindungan hukum. Angka-angka ini yang menjadi landasan kalkulasi sebelum diproses lebih hingga konvergen menjadi limit matrix. Next. Yaitu- Lalu selanjutnya peringkat alternatif, di mana peringkat pertama ditempati oleh kebijakan Equal Pay dengan nilai ANP 27,8%, disusul dengan hybrid work sebesar 27,4%, lalu pelatihan anti diskriminasi mendapatkan 22,9%, dan cuti ayah sebesar 21,9%. Selisih presentasi, selisih presentase keempat alternatif ini membuktikan bahwa penyelesaian isu gender gap di dunia kerja tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan butuh kombinasi kebijakan yang integratif. Next. Lalu selanjutnya kesimpulan, eh, di mana kriteria lingkungan kerja inklusif disepakati sebagai pondasi budaya kerja yang paling mendasar, di mana secara operasional kombinasi kebijakan equal pay dan hybrid work dinilai sebagai solusi paling efektif meskipun nilai konsistensi gabungan terbukti valid. Adanya inkonsistensi minor mencerminkan perbedaan pandangan yang nyata antara dunia akademik dan realistis industri. Lalu kami merekomendasikan penerapan transparansi upah, lalu juga standarisasi skema kerja hibrid, dan juga penguatan kebijakan pendukung seperti cuti ayah dan pelatihan anti diskriminasi untuk riset ke depan. Disarankan memperluas sampel pekerja lintas sektor agar hasil generalisasi kebijakan menjadi jauh lebih kuat. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih.